Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kalian bertemu dengan saya, Ibu Nurida, dalam pelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca doa bersama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, pertama yang akan kita bahas dalam pelajaran IPA di pertemuan pertama adalah mengenai penyelidikan IPA. Apa itu IPA? IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai objek benda dan gejala alam di lingkungan sekitar kita. Segala benda yang ada di sekitar kita itu berhubungan dengan alam. Selain itu, gejala alam di lingkungan sekitar kita pun memiliki suatu kriteria khusus atau ciri-ciri tertentu. Dalam belajar IPA itu adalah pelajaran yang penting atau perlu dilakukan agar kenapa? Agar kita dapat memahami peristiwa apa saja yang ada di sekitar kita. Contoh dari hal yang dapat dipelajari melalui IPA adalah curah hujan, perubahan cuaca atau musim, hembusan angin, dan juga benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar kita. Di dalam penyelidikan ilmiah IPA perlu adanya keterampilan proses. Apa itu keterampilan proses? Keterampilan proses adalah berbagai macam keterampilan atau proses yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dalam proses penyelidikan ini, kita dapat menemui sejumlah proses yang harus dilakukan dengan benar. Di antaranya yang pertama adalah melakukan pengamatan. Nah, di dalam melakukan pengamatan ini, kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi dan data yang ada dari apa yang kita lihat. Nah, dalam melakukan pengamatan terdapat dua macam proses pengamatan. Yang pertama ada kualitatif. Kualitatif adalah pengamatan yang menggunakan panca indera, seperti berdasarkan bentuknya, rasa, warna, atau bau. Sementara proses kedua adalah kuantitatif, yaitu pengamatan dengan menggunakan alat bantu. Misalnya, kita mengukur sebuah bakteri menggunakan mikroskop, kita mengukur panjang benda menggunakan penggaris, itu yang dinamakan kuantitatif. Selanjutnya yang kedua ada memprediksi. Memprediksi adalah kegiatan meramalkan atau berdasarkan hasil pengamatan yang akan dilakukan. Jadi, setelah kita mengetahui ukuran, mengetahui bentuknya, nah kita prediksi akan terjadi apa dalam keadaan selanjutnya jika benda tersebut mengalami penguapan, atau akan terjadi apa jika ada gunung meletus, hal apa yang akan selanjutnya terjadi. Itu namanya prediksi, sesuatu yang belum terjadi tapi kita menyangka-nyangkanya. Lalu ada mengelompokkan yang ketiga. Mengelompokkan adalah menyamakan dan juga membedakan ciri-ciri dari objek yang sedang kita teliti atau kita telaah. Lalu yang keempat ada berkomunikasi. Nah, berkomunikasi ini adalah maksudnya berkomunikasi secara efektif, baik pada saat pengumpulan data, menyampaikan laporan hasil dari laporan dengan bahasa yang baik. Jadi dari mulai kita mengumpulkan data, bertemu dengan sampel, menemukan sampel, cara kita menemukan sampel pasti kita bertemu dengan orang-orang yang membantu. Nah, itu harus berkomunikasi baik dengan orang-orang tersebut. Setelah kita mengumpulkan data, pasti kita akan melaporkan hasil. Nah, dalam melaporkan hasil, kita harus menyampaikannya dengan bahasa yang baik dan benar, seperti itu. Lalu yang kelima, ada membuat inferensi. Inferensi ini bisa disebut dengan kesimpulan sementara berdasarkan dari keterangan yang sudah diamati untuk menemukan pola-pola hubungan antar aspek yang diamati dan membuat prediksi. Jadi inferensi ini masih dalam hal apa yang sudah kita teliti. Nah, kita membuat kesimpulan seperti itu. Selanjutnya, dalam proses penyelidikan itu perlu adanya sebuah metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Metode ilmiah adalah cara sistematis yang digunakan ilmuwan untuk memecahkan masalah atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian selama melakukan penelitian. Nah, penelitian sendiri itu apa? Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan,
dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi, kalau penelitian itu adalah prosesnya, selama kita mengumpulkan data, mencari informasi, lalu membuat prasangka atau prediksi, lalu menemukan hasil. Nah, metode ilmiah ini adalah tata caranya, struktur langkah-langkah dari melakukan penelitian. Adapun beberapa syarat-syarat dari metode ilmiah, yang pertama adalah sistematis. Sistematis adalah unsur-unsur yang ada dalam metode ilmiah yang harus tersusun dalam urutan yang logis. Maksudnya logis adalah diterima oleh akal sehat, bisa dipercaya. Yang kedua ada konsisten, kesesuaian antara unsur, seperti contoh tujuan sesuai dengan masalah. Jadi dari awal kita mencari permasalahan apa yang terjadi, lalu hingga menemukan hasil kita harus konsisten. Apa yang kita cari, apa yang kita tuju harus kita lakukan. Jangan sampai kita teralihkan oleh permasalahan lain ketika sedang di tengah penelitian, seperti itu. Yang ketiga ada operasional. Operasional adalah metode ilmiah dapat menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Jadi secara operasional seperti apa perjalanan dari awal penelitian hingga akhir, harus secara operasional, harus teratur. Nah, di sini ada langkah-langkah atau tahapan metode ilmiah. Yang pertama, seperti tadi saya sampaikan, merumuskan masalah. Yang harus diperhatikan adalah, jadi dalam merumuskan masalah ini adalah berupa pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan sebuah penelitian secara ilmiah. Nah, dalam merumuskan masalah ini tidak bisa sembarangan, harus kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, rumusan masalah haruslah berupa pertanyaan. Ada tanda tanya di belakang kalimat. Lalu yang kedua, kalimat yang digunakan dalam rumusan masalah ini harus singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh orang lain. Seperti tadi kita menggunakan komunikasi yang efektif. Lalu yang ketiga ada rumusan masalah harus bisa diselesaikan. Apabila permasalahan yang kita buat ternyata tidak ada hasil akhir, itu tidak bisa dinamakan metode ilmiah atau tidak bisa dilanjutkan sebagai penelitian. Seperti itu. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi ini adalah dengan cara melakukan observasi atau melihat penelitian yang sudah ada dari penelitian sebelum kita. Jadi untuk mengumpulkan informasi dari apa yang kita cari, kita juga harus menyamakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang ketiga ada menyusun hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga atau prasangka karena harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Inilah langkah awal atau prediksi awal dalam melakukan penelitian. Lalu ada melakukan percobaan. Untuk menguji kebenaran dari hipotesis atau jawaban sementara yang telah kita buat sebelumnya, maka dilakukan percobaan atau penelitian. Penelitian harus dilakukan dengan teliti sehingga didapat data yang akurat. Namanya aja penelitian, harus teliti. Nah, dari percobaan yang diteliti itu akan didapatkan hasil yang pasti, yang tidak akan membuat orang terkecoh. Lalu yang kelima ada menganalisis data. Data yang didapat dari penelitian dalam percobaan tadi dicatat dan diolah dalam bentuk grafik atau diagram sehingga mudah untuk dianalisa. Lalu yang keenam ada membuat kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan tanpa adanya pendapat pribadi. Kesimpulan merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Jadi praduga atau prasangka di dalam hipotesis yang tadi kita buat ini akan ditemukan hasilnya setelah kita membuat kesimpulan. Lalu yang ketujuh ada mengkomunikasikan hasil penelitian. Tadi dalam proses dalam pengamatan, dalam melakukan pengamatan kita harus mengkomunikasikan sesuatu secara efektif. Nah, gunanya apa? Saat kita akan mempublikasikan sebuah penelitian, ini haruslah dipublikasikan hasil dengan tertulis, lalu juga
melalui forum diskusi atau seminar. Maksudnya apa? Dari hasil penelitian yang kita dapat, kita harus memberitahu kepada orang-orang apa sih kebenaran dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, biasanya dilakukan sebuah forum diskusi atau seminar atau laporan tertulis seperti jurnal atau makalah yang nantinya akan dijadikan referensi-referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, inilah cara mengkomunikasikan hasil penelitian. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini karena masih pengenalan mengenai IPA. Untuk soal, saya membuat 5 soal esai. Silahkan kalian jawab di dalam Google Form yang sudah saya buat. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan materi yang saya buat. Apabila ada yang tidak paham bisa bertanya di kolom komentar atau bisa bertanya ke wali kelas, lalu akan wali kelas tanyakan kepada saya. Oke? Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kalian bisa tahu kapan saya akan mengupload video materi yang selanjutnya, ada baiknya kalian subscribe channel saya dan juga jangan lupa tambahan like-nya ya. Oke, terima kasih.